Alhamdulillahi hamdan wa nashkuruhu syukran Allahumma salli wa barik wa anim ala habibina wa qudwatina Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuha talaba al-ahibba, azani Allah wa iyakum fi hadzal liqa sanubayyinu akthar mimma qablah. Jadi insyaallah taala pertemuan kali ini kita akan membahas pembahasan yang sekiranya lebih panjang. Mungkin ini jadi pembahasan kita yang paling panjang. Bismillah, langsung saja untuk menyingkat waktu. Bismillah. Kita masuk al-halu. Al-halu. Apa itu hal? Ismun nakirah mansub. Jadi isim nakirah yang mansub yubayyinu hayatal fa'il, yang menjelaskan keadaan fa'il ataupun naibul fa'il ataupun maf'ul bih. Kapan? Inda wuqu'il fi'li. Tatkala terjadi sebuah perbuatan itu. Dan hal ini perlu diperhatikan, ayyaqa'u fi jawabi kaifa hadatsal fi'lu. Jadi hal itu adalah sebagai jawaban kaifa, bagaimana terjadi perbuatan itu. Ini hal. Contohnya syaribtul ma'a safiya. Syaribtul ma'a safiyan. Wa inal hal safiyan yubayyinul al-ma'. Kaifal ma' safiyan. Darabtul lissa maktufan. Maktufan. Ini hal. Ja'a Muhammadan masaini. Ja'a Muhammadan masaini. Ini masaini sebagai hal. Dan hal yang qasimu ila thalathati aqsam, atau hal itu bisa berupa tiga hal. Yang pertama adalah isim dhahir, kemudian ada syibhul jumlah, kemudian jumlah. Jumlah di sini ada dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Isim dhahir seperti ja'al qa'idu muntasiran. Muntasiran ism dhahir hal mansub bil fathah. Ada tilmidu minal madrasati, dalam keadaan apa? Masruran. Jadi hal itu menunjukkan keadaan. Adapun sibul jumlah seperti ra'aitu ta'irata bainas sahabi. Bainas sahabi, sibul jumlah itu adalah daraf dan jar majrur. Hadaral qa'idu bizayyihi rasmi. Aina bizayyihi. Adapun jumlah seperti istaiqatu wasyamsu sati'atun. Wasyamsu sati'atun, tapi bentuknya jadi jumlah, tapi dia fi mahalli. Kemudian sarat tiflu yabki. Ini hal. Ini masalah hal. Jadi hal itu yang menjelaskan keadaan fa'il ataupun maf'ul bihi ataupun naibul fa'il. Bagaimana? Seperti itu. Kaifa. Fi jawab kaifa, itu hal. Kemudian sahibul hal, hal itu pasti memiliki sahibul hal atau yang dijelaskan keadaannya. Makanya pengertian dari sahibul hal adalah huwal ismul ladzi takunul hal wasfan lahu fil makna. Jadi sahibul hal itu yang diberikan sifat atau keadaannya seperti apa. Wal ghalib, dan hal itu biasanya menjadi atau dalam bentuk sebagai berikut, ada 8. Bisa berbentuk fa'il ataupun maf'ul, ataupun fa'il dan maf'ul secara bersamaan. Antum baca sendiri contohnya sini. Ja'al qa'idu muntasira, qa'id fa'il, saribtul ma'a maf'ul, ataupun fa'il maf'ul istaqbala zaidun aliyan mudhahikaini, fa'il wa maf'ul, ataupun na'ibul fa'il, ini contohnya, ataupun maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak bisa memiliki hal, bisa seperti ini. Ta'ibtu ta'ba syadidan. Syadidan apa syadidan di sini? Syadidan hal, aina sahibul hal? Maf'ul mutlak. Bisa menjadi mubtada, bisa khobar ataupun dhorof majrur bi harfin. Ini ada 8 sahibul hal. Antum perhatikan. Kemudian ini penting sekali. Hunakal kalimat, di sana ada beberapa kata tu'rabu halan mahma kana mauqi'uha fil kalam. Di sana ada beberapa kalimat yang selalu di-i'rab sebagai hal terlepas dari di mana dia berada di dalam kalimat. Mau dia jadi apapun, pokoknya dia selalu di-i'rab sebagai hal. Apa? Wahdah, daiman, ma'an, jami'an, awalan, thanian, dan seterusnya sampai ashiran. Itu semuanya di i'rab sebagai hal. Mahma kana fi mauqi'ah fil jumlah. Antum hafalkan ini. Ini perkataan tentang hal. Bismillah, nadkhul fi bab tsani al-mustatsna. Al-mustasna. Apa itu mustasna? Adalah ismun mansub yaqa'u ba'da adat min adawatil istisna. Yaitu isim mansub yang terletak dari adah, alat atau
Kita artikan ya alat huruf adawatul istisna. Tujuannya apa? Liyukhalif ma qablaha fil hukmi, untuk mengecualikan atau menyelisih apa yang sebelumnya di dalam hukum. Contohnya, hadarar rijalu, para lelaki itu datang, illa zaidan, kecuali Zaid. Jadi pengecualiannya siapa? Zaid. Najahat talabatu illa kasulan, kasulan. Akaltul fawaqiha illa tufah, tufah. Itu al mustasna ini. Jadi mustasna selalu terletak setelah adat min adawatil istisna, dan adawatul istisna di sini illa. Jadi adawatul istisna ada beberapa, yaitu illa, ada ghaira, siwa, khala, ada hasya. Artinya apa semuanya ini? Artinya kecuali. Sama artinya, hanya bentuknya berbeda. Adapun rukun-rukun di dalam istisna itu ada 3. Arkanu di dalam pembahasan mustasna, dalam istisna itu ada 3. Thalath hiya al mustasna minhu, yang dikecualikan, wa adatul istisna, ataupun alat yang digunakan atau huruf yang digunakan untuk mengecualikan, di sini illa, wal mustasna, yang dikecuali, yang terkecuali. Contohnya najahat talabatu illa khalidan. At-talabah di sini apa? Al mustasna minhu, illa adatul istisna, khalidan al mustasna. Talabah mustasna minhu, illa adatul istisna, khalidan al mustasna. Antum harus hafal ini, arkannya ada 3. Kemudian adawatnya ini antum harus hafalkan juga. Kemudian di sini al mustasna bi ila lahu thalathatu ahkam. Dan ternyata hukum mustasna yang terletak setelah ila itu hukumnya ada 3. Yang pertama, dia wajib nasab. Kedua, dia boleh nasab ataupun mengikuti mustasna minhu, ataupun yu'rabu bihasabi mauqi'ihi, ataupun di i'rab sesuai kedudukannya di dalam jumlah. Penjelasannya berikut ini. Ini penjelasannya. Mustasna bi ila lahu thalathatu ahkam. Kapan dia wajib nasab? Perhatikan sini. Jadi kita agak cepat ya, bismillah, la ba'sa, karena kita ngejar target. Yajibu nasbuhu, kapan dia wajib nasab? Ada 2 hal di situ. Yang pertama, dia musbitan, dia harus kalimat jumlah yang positif. Positif itu apa? Tidak didapati sana kata tidak ataupun bukan. Positif. Dan wadzukirul mustasna minhu, dan mustasna minhu, apa tadi mustasna minhu? Yang dikecualikan di situ tersebutkan di dalam jumlah. Contohnya, hadarar rijalu, wa inna mustasna minhu ar-rijalu, illa, ini adatul istisna, zaidan, zaidan mustasna, musbitan, tidak ada kata la yahdur, ini hadara berarti musbit. Kemudian ada mustasna minhu, berarti zaid di sini wajib nasab, dan semisalnya. Qara'tu suhufa illa safhataini. Jadi 2 syarat ini musbitan wa dzukirul mustasna minhu, atau disebut dengan jumlah tam, jumlah sempurna. Kemudian yang kedua, boleh dinasabkan ataupun mengikuti i'rabnya mustasna minhu, dan dia menjadi ala annahu badal, dia menjadi badal. Idza kana al kalam, syaratnya apa? Ada 2 juga, dia boleh dinasabkan. Pertama adalah manfi, dia katanya negatif, kalimatnya negatif, dan disebutkan mustasna minhunya. Contohnya, maqama ahadun, ma di sini ma nafi, maqama ahadun illa zaidan. Jadi zaid beribadah illa zaidan. Ataupun maqama ahadun illa zaidun. Kenapa dun? Karena dia nggak wajib nasab, dan zaidun di sini sebagai badal dari ahad. Maqama ahadun illa zaidun. Boleh. Jadi syaratnya manfi wa dzukirul mustasna minhu, maka dia boleh dinasab. Kemudian yang ketiga, yu'rabu bihasabi mauqi'ihi, di i'rab sebagaimana terletak atau kedudukannya di dalam jumlah. Ini syaratnya ada 2 juga, di sini disebutkan al kalamu manfi, apabila dia jumlahnya, susunan kalimatnya itu adalah manfi atau negatif, ada ya manfi negatif, walam yudkarul mustasna minhu, dan tidak disebutkan hal yang menjadi pengecualian, al mustasna minhu, seperti ma, ya di sini ma sudah jelas itu manfi. Ma qama illa zaidun, ma qama illa zaidun, mustasna minhunya mana? Enggak ada, tidak disebutkan. Berarti kalau seperti ini kita tahu zaid illa, jadi mustasna itu terletak setelah adatul istisna. Zaidun di sini
i'rabnya sesuai dengan kedudukannya. Ma qoma illa Zaidun. Zaidun apa? Fa'il dari qoma. Ma qultu illa haqqo. Kenapa haqqo? Karena kedudukannya maf'ul dari qultu. Ini pembahasan al-mustasna bi ila lahu thalathatu ahkam. Tolong perhatikan di sini, pahami terutama syarat-syaratnya. Kemudian di sini ternyata ada yang lebih sedikit berbeda. Al mustasna bi ghair wa siwa, dan kita tahu ghair dan siwa adalah temannya ilah. Tapi ternyata i'rabnya atau pembahasannya berbeda hukumnya. Di sini disebutkan, perhatikan di sini, yakunul ismu ba'da ghair wa siwa majruran mudhafan ilaihi. Dan semua kata isim maksudnya, ya semua isim yang terletak setelah ghair dan siwa itu selalu majrur. I'rabnya apa? Mudhaf ilaih. Kemudian apa? Amma lafdzun ghairu wa siwa. Kemudian lafaz dari ghairu dan siwa itu fayakhudani hukmal mustasna biila. Ia mengambil hukum mustasna biila. Tadi kita sudah bahas mustasna biila, tadi hukumnya ada 3. Nah, itu hukumnya diambil sama ghairu. Diambil sama ghairu, bukan isim setelah ghairu, bukan, tapi yang mewakili itu ghair. Jadi yang mengambil hukumnya ghair, bukan isim setelah ghair. Jadi kita jelaskan di dalam contoh ini. Contohnya tadi ada yang yajibun nasbuhu, wajib nasab. Contohnya qamar rijalu ghaira zaidin. Ini wajib nasab. Qamar rijalu ghaira zaidin, disebutkan mustasna minhu dan dia dalam jumlah musbitan atau musbitah. Tapi dia menggunakan ghaira, sehingga yang mansub itu bukan zaidnya tapi apa? Ghairnya. Karena ghair mengambil hukum dari mustasna bi ilah. Ghaira zaidin. Ghair boleh enggak? Enggak boleh. Karena dia wajib nasab. Ghaira mustasna mansubun bil fathah. Ini yang pertama. Kemudian dia boleh nasab kapan? Kalau dia manfi dan disebutkan mustasna min hunya. Maqoma ahadun ghaira zaidin ataupun bisa dibaca maqama ahadun ghairu zaidin sebagai badal dari ahad. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, di i'rab sesuai kedudukannya di dalam jumlah. Ini yang paling gampang. Maqama ghairu zaidin. Tapi syaratnya ingat di situ apa? Manfi dan la yudkaru mustasna minhu. Maqama ghairu zaidin. Ghair fa'il marfu'u bidhammah. Nah, lihat. Jadi fa'il dia kan. Wa zaid mudhaf ilaih, majrur bil kasrah. Ataupun wa ma ra'aitu ghaira sebagai maf'ul bih di sini tentunya. Khalidin tadi apa? Mudhaf ilaih majrur. Ini mustasna bi ghair wa siwa. Jadi antum harus bedakan di situ al mustasna bi ila dan al mustasna bi ghair wa siwa. Kemudian berikutnya malhudhah, catatan di sini. Idza ista'mala ghair wa siwa li ghardil istisna bi makna ila. Adapun ini ghair dan siwa digunakan untuk tujuan istisna bimakna ila, maka dia memiliki arti ila. Wa amma idza istamala li ghadi akhar ghair istisna uriba hasbi mawqi'iha fil kalam. Tapi berbeda kalau ternyata ghair dan siwa digunakan bukan tujuannya untuk istisna, maka dia di i'rab sebagaimana atau dalam kedudukan di dalam jumlah. Contohnya kalamuka ghairu mafhumin. Kalamuka ghairu mafhumin. Apakah ini istisna? Apakah ada istisna di sini? Kan enggak. Jadi ghair di sini i'rabnya adalah khabar mubtadaun marfu'un bidhammah, karena kalimat di sini tidak mengandung istisna. Nah, barakallahu fikum. Kemudian al mustasna bi khala. Khala juga temannya illa tadi. Wa ada wa hasa, ini pembahasannya seperti ini. Yang pertama, ayyakuna mansuban bi'tibari maf'ulan bihi. Dia menjadi maf'ul bi'tibari anna khala wa asa af'alul madhiyah wa ma ba'da maf'ul bihi. Kalau ternyata mana tadi? Jadi mustasna atau isim yang terletak setelah khala ada itu bisa dianggap maf'ul bihi. Kapan? Kalau khala ada hasa itu dianggap sebagai fi'il madhi, sehingga setelah isim setelah khala ada hasa dianggap sebagai maf'ul bih. Contohnya ada ta'iratu, ada ta'iratu, ada ta'iratan, ada ta'iratan. Loh, kok ta'iratan? Ternyata dia maf'ul.
Berarti ada di sini dianggap sebagai apa? Fi'il madhi. Ataupun waja'al qaumu khala aliyan ataupun aliyin. Aliyan ataupun aliyin. Bisa nanti di kedua di sini. Ataupun isim yang terletak setelah khala ada hasa bisa majrur. Kalau ternyata khala ada hasa itu dianggap sebagai huruf jar. Jadi khala ada hasa ini bisa dianggap sebagai fi'il madhi ataupun sebagai huruf jar. Terserah antum. Adatit ta'iratu khala ta'iratin. Nih khala ta'iratin. Antum kalau anggap dia huruf jar berarti ya kasrah. Kalau anggap dia fi'il madhi ya berarti ya ta'iratan, seperti itu. Jadi terserah antum. Ini mustasna bi khala wa ada wa hasa. Tsumma ba'dahu al-munada. Jadi tolong diresapi, kita agak cepat karena kita ngejar target. Kemudian al-munada. Bismillah, al-munada. Ismun yaqau ba'da adawati min adawatin nida. Jadi munada itulah isim yang terletak setelah adat min adawatin nida. Dan adawatun nida di situ ada 3. Ada ya, ada a, ada ayya, hayya, wa ayya. Ini perbedaannya. Likulli munadin lil qarib. A itu untuk lil qarib, ayya, hayya, ayya itu lil ba'id. Contohnya di sini munada adalah ya rojulu, arojulan, arojulani, arijalun. Atau ya Abdurrahman, ya ba'i al-khubzi, ya Abbasu, ya Fadlu, ya Samuel. Ini Samuel ya. Ya Samuel. Ini tapi dipotong dia. Jadinya seperti ini. Dan munada itu ada 2, ada yang mansub, ada yang mabni. Munada itu ada yang mansub, ada yang mabni. Kolom yang pertama ini menunjukkan yang mansub, fathah. Yang pertama, kapan dia mansub? Ketika dia mudhaf. Ya Abdullahi, ya Rabbal Ka'bah. Ini yang ada mudhaf, dia wajib mansub. Ataupun syabihan bil mudhaf, ya tali'an jabalan, ya hasanan khuluquh, ya hasanan wajhuh, ya dan semisalnya. Kemudian nakirah ghairu maqsudah, nakirah ghairu maqsudah. Jadi isim nakirah tapi tidak dimaksudkan kepada orang tersebut. Contohnya ya rajulan khudi biyadai, ya ghafilan tanbih, dan semisalnya. Ini nakirah ghairu maqsudah. Terus kapan dia mabni? Ketika dia alaman, nama orang. Jadi nama orang dia harus mabni. Ya Aliyu, ya Hamzatu, nggak boleh ya Ali, Aliya, nggak boleh karena dia alam, orangnya jelas. Kemudian nakirah maksudah, ataupun ketika isim nakirah tapi maksudah, ada orangnya jelas di situ. Tapi kita nggak tahu namanya umpamanya. Jadi kita panggilnya ada ya rojulu. Tapi kalau ghairu maksudah, kita nggak tahu di sana ada lelaki ataupun siapa, yang penting kita manggil ya rojulan, bukan ya rojulu. Kalau yang ya rojulu itu harus jelas ada orangnya. Ini munada. Kemudian an-nida ismun fihi alif lam. Kalau ternyata isim tersebut bersambung dengan alif lam, bagaimana kita menggunakan munada di situ? Apakah tetap menggunakan ya? Ternyata enggak. Kalau dia menggunakan alif lam, lihat di sini. An-na'tiya bilafdin ayyuha lil mudzakkar wa ayyatuha lil muannas. Kalau ternyata ada alif lamnya, maka kita menggunakan ayyuha dan ayyatuha. Ayyuha lil mudzakkar wa ayyatuha lil muannas. Contohnya, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah, ya ayyatuhan nafsu al mutmainnah. Ataupun bagaimana kalau ada alif lamnya? Cara kedua, kita bisa menggunakan isim isyarah. Ya hadzal rajulu, ya hadhihi al fatatu. Ini apakah harus disebutkan adatul adawatu an-nida? Ternyata enggak. Ya juzu hadfu harfun nida, boleh dibuang. Kita enggak harus manggil ya Muhammadu akbil, enggak, kita Muhammad akbil. Jadi ya kayak kita manggil orang biasa. Ini ayyuhal muwaddafun, aslinya apa? Ya ayyuhal muwaddaf. Ini muwattinun. Ya, la ba'sa bih. Cuma pertanyaannya, idza udhifal munada ila ya mutakallim. Nah, ini kita sering kalau
ternyata itu diidhofahkan ke ya mutakalim itu bagaimana? Ada beberapa hukum di sini. Contohnya jaza fihi ma jaza fil munada sahihil akhir. Jadi boleh dengan hal tersebut apa yang dibolehkan pada munada yang sahih akhir. Sahih akhir nggak saya sebutkan di sini. Contohnya itu adalah robbun. Tidak ada mu'tal, tidak ada huruf ilah di sana. Tapi tatkala udhifa ila ya mutakallim, robku, robbi, apakah harus ditulis ya-nya di situ? Ternyata enggak, dibuang. Ya robbi, robbi zidni, robbi zidni. Apakah ada ya? Ya Rob, apakah ketika antum tulis ya Robbi ada ya-nya? Kan enggak. Itu boleh dibuang. Seperti di sini abi. Ya abi, wahai bapakku, apakah tulisannya ada ya-nya? Enggak. Ya abi, ya ummi, ataupun tapi boleh ditulis ya abi, ya umi, ataupun dan semisalnya ini. Kemudian wa yajuzu fihi aidan hadfu ya mutakallim, ataupun boleh dibuang ya mutakalimnya wa ta'widu anha bi ta' ta'nis maksuratan au maftuhatan, dan diganti ta mau fathah mau kasrah yang sering kita panggil ya abata, ya ummat, ya ummata, ya ummati, ya abadi, abata. Tapi ini kita jarang dengar. Tapi bisa. Ini khususan ya, ila abi wa ummi pembahasannya. Kemudian wa yajuzu ibdalu hadhihi ta, dan boleh juga mengganti ta ini, maksudnya diganti ta kan tadi ya mutakallim diganti ta, itu enggak harus ta, bisa diganti ha fil waqfi. Tapi kapan? Ketika dia waqaf, tidak dilanjutkan katanya. Sudah berhenti, habis gitu. Ya abah, ya ummah, ya abah, ya ummah. Ini masalah nida untuk memanggil. Kalau ada alif lamnya berarti pakai ayyuha dan ayyatuha. Kalau diidhofahkan ya dengan ya mutakallim dan itu abun sama umun, ada 3 pembahasan tadi, bisa dibuang ataupun diganti ta maksurah ataupun maftuhah ataupun diganti ha tapi fil waqfi. Itu masalah nida. Barakallahu fiikum. Ayyuhal al-ahibba, fahada ma astati an ulikum fi hadzal liqa. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.